Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rega selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ibsar Rahman Syawibawa dengan NPM akhir 258. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen pemasaran pada merek Eiger Adventure yang diproduksi oleh PT Eigerindo Multi Produk Industri. Eiger merupakan merek perlengkapan outdoor yang didirikan oleh Roni Lukito pada tahun 1989 di Bandung. Saat ini Eiger berada di bawah naungan PT Eigerindo Multi Produk Industri. Produk yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari tas, carrier, jaket, sepatu hiking, sandal outdoor, hingga berbagai aksesoris pendukung kegiatan alam bebas. Target pasar Eiger adalah masyarakat yang memiliki gaya hidup aktif, khususnya pencinta kegiatan outdoor seperti mendaki gunung, traveler, komunitas pencinta alam, dan mahasiswa dan pekerja muda. Keunggulan utama Eiger terletak pada kualitas produknya yang dikenal kuat dan tahan lama. Selain itu, desain produknya juga disesuaikan dengan kondisi alam tropis Indonesia sehingga lebih relevan bagi konsumen lokal. Selanjutnya, analisis pasar dan pesaing. Pelanggan utama Eiger adalah individu berusia sekitar 18 hingga 45 tahun yang melakukan aktivitas luar ruangan maupun traveling. Kebutuhan utama yang dipenuhi oleh Eiger adalah kebutuhan akan perlengkapan yang aman, nyaman, dan tahan lama untuk menunjang berbagai aktivitas outdoor. Saat ini terdapat beberapa tren pasar yang mendukung pertumbuhan Eiger, misalnya meningkatkan minat masyarakat terhadap kegiatan hiking, camping, dan wisata alam setelah pandemi. Selain itu, produk outdoor juga mulai digunakan sebagai bagian gaya hidup sehari-hari sehingga tidak hanya dipakai saat berpetualang. Dalam persaingan pasar, Eiger memiliki beberapa pesaing utama seperti Consina dan Array. Kedua merek tersebut juga menawarkan produk outdoor dengan segmen pasar yang relatif sama. Namun dibandingkan pesaingnya, Eiger memiliki keunggulan pada kekuatan merek, jaringan distribusi yang luas, serta persepsi kualitas yang lebih tinggi di mata konsumen. Pada analisis value for money dapat dilihat bahwa harga produk Eiger berada pada kategori menengah hingga premium. Sebagai contoh, daypack Eiger dijual sekitar 350.000 hingga 550.000 rupiah, sedangkan carrier 60 liter berada pada kisaran 1,2 juta hingga 1,8 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan merek pesaing seperti Consina dan Array, harga Eiger memang sedikit lebih tinggi. Namun, perbedaan harga tersebut sebanding dengan kualitas material, daya tahan produk, serta citra merek yang telah dibangun selama lebih dari 3 dekade. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Eiger memiliki value for money yang baik karena konsumen memperoleh manfaat dan kualitas yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Tujuan penetapan harga. Strategi penetapan harga Eiger lebih mengarah pada quality leadership. Artinya perusahaan tidak berusaha menjadi merek dengan harga paling murah, melainkan berusaha menjadi merek yang unggul dalam kualitas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan material yang baik, desain yang terus dikembangkan, serta pengujian produk untuk memastikan ketahanan saat digunakan di alam terbuka. Dengan strategi ini, Eiger ingin membangun persepsi bahwa produk merupakan investasi jangka panjang bagi konsumen. Target audience secara demografis, target utama Eiger adalah laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia produktif sekitar 18 sampai 45 tahun. Sedangkan secara psikografis, target mereka adalah individu yang menyukai petualang, kegiatan alam terbuka, olahraga, traveling, dan gaya hidup aktif. Untuk memengaruhi audiens, Eiger sering bekerja sama dengan pendaki profesional, traveler, konten kreator outdoor, serta berbagai komunitas pencinta alam. Strategi ini cukup efektif karena rekomendasi dari figur yang memiliki pengalaman langsung biasanya lebih dipercaya oleh calon konsumen dibandingkan iklan biasa. Selanjutnya adalah analisis pesan komunikasi. Pesan utama yang disampaikan Eiger adalah semangat pertualangan, keberanian, eksplorasi, dan kecintaan terhadap alam. Jika diperhatikan, sebagian besar pesan yang digunakan bersifat emosional. Eiger tidak hanya menjual produk, tapi menjual pengalaman dan gaya hidup. Melalui foto dan video yang menampilkan perjalanan di hutan, gunung, maupun pantai, konsumen diajak membayangkan pengalaman petualangan yang menyenangkan. Selain itu, pesan yang disampaikan juga konsisten di berbagai platform sehingga identitas merek tetap kuat dan mudah dikenali oleh konsumen.
Media yang digunakan Eiger untuk berkomunikasi ialah media digital yang digunakan antara lain Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan website resmi dan marketplace. Selain itu, Eiger juga memanfaatkan media offline seperti toko fisik, pameran, event outdoor, dan kegiatan komunitas. Penggunaan berbagai media ini memungkinkan Eiger menjangkau konsumen dari berbagai segmen dan meningkatkan kesadaran merek secara lebih luas. Strategi komunikasi terpadu seperti ini sangat penting karena konsumen saat ini menggunakan banyak saluran informasi sebelum melakukan pembelian. Pada evaluasi efektif komunikasi, saya melihat bahwa Eiger memiliki performa yang cukup baik. Dari sisi media sosial, akun Eiger memiliki jumlah pengikut yang besar dan tingkat interaksi yang aktif. Konten yang dibuat juga berkualitas karena menggunakan visual yang menarik dan relevan dengan target pasar. Frekuensi unggahan yang konsisten membuat merek tetap hadir di benak konsumen. Selain itu, Eiger juga aktif dalam berinteraksi dengan konsumennya melalui komentar, layanan pelanggan, dan berbagai kegiatan komunikasi. Produk life cycle. Menurut analisis saya, posisi Eiger saat ini berada pada tahap maturity atau kedewasaan dalam siklus hidup produk. Hal ini terlihat dari usia merek yang sudah lebih dari 30 tahun, tingkat kesadaran merek yang cukup tinggi, serta pangsa pasar yang sudah cukup kuat. Pada tahap maturity, fokus perusahaan bukan lagi memperkenalkan produk kepada pasar, tetapi mempertahankan pelanggan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Karena itu, Eiger terus melakukan inovasi produk, memperkuat branding, dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap relevan di pasar. Strategi pertumbuhan yang digunakan Eiger pertama adalah mengembangkan produk dan varian baru sesuai kebutuhan konsumen. Kedua, memperluas jaringan distribusi dan membuka toko di berbagai daerah. Ketiga, memperkuat penjualan online melalui website dan marketplace. Keempat, menjalin kolaborasi dengan komunitas outdoor dan berbagai pihak yang relevan melalui strategi. Kelima, penguatan penjualan online. Keenam, kolaborasi dengan komunitas outdoor. Melalui strategi tersebut, Eiger berupaya memperluas pasar sekaligus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Strategi menghadapi pesaing. Dalam menghadapi persaingan, Eiger cenderung menggunakan strategi position defense, yaitu menginovasi produk berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, penguatan citra merek, pelayanan pelanggan yang baik, dan pengembangan jaringan distribusi. Selain itu, Eiger juga menerapkan flank defense dengan menghadirkan berbagai pilihan produk pada segmen harga yang berbeda. Kesimpulannya, Eiger merupakan merek outdoor lokal yang memiliki posisi kuat di Indonesia. Yang kedua, strategi harga berorientasi pada quality leadership. Yang ketiga, komunikasi pemasaran efektif melalui media digital dan komunitas. Yang keempat, Eiger berada pada tahap maturity dalam produk life cycle. Yang kelima, strategi pertumbuhan dan pertahanan pasar membuat Eiger mampu bersaing dengan Consumer dan Array. Terima kasih.